الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال آداب التيمم. Sampailah kita dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah memasuki tema pembahasan tayammum atau adab-adab tayammum. Dan juga sempat kita singgung sedikit tentang bagaimana kaifiyah tayammum dan apa saja sebab tayammum. Insyaallah di pertemuan ini dan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi apa saja yang masuk dalam pembahasan tayammum. Kemarin sudah sempat kita singgung bahwasanya hukum tayammum itu ada 4. Hukum tayammum ada 4. Pertama, hukumnya wajib bertayammum. Hukumnya wajib bertayammum. Kapan hukum wajib bertayammum itu? Idza khafal halaka min isti'malil ma' wa idza faqadal ma'a hissan. Jadi ada 2 sebab hukum bertayammum itu menjadi wajib, keharusan. Pertama, kalau seandainya dia takut binasa. Dia takut binasa jika menggunakan air. Jika menggunakan air dia takut binasa. Binasa ini macam-macam. Bisa sakitnya tambah parah, lama sembuhnya, atau yang lebih parah lagi bisa menyebabkan kematian. Nah, ini hukumnya wajib. Makanya syariat tidak serta-merta memaksa. Tidak ada syariat memaksa. Tidak boleh. Jadi kalau seandainya dia maksa pakai air, sakitnya tambah parah, haram hukumnya menggunakan air. Hukum dia menggunakan air menjadi haram, berdosa. Dia wudhu tadi haram. Kenapa? Karena dilarang untuk menyakiti badan tadi, menyakiti. Kata syariat sudah ada yang lebih gampang, diperbolehkan pakai tayammum. Karena pada saat itu kamu tidak memungkinkan, tidak boleh pakai air, justru tidak boleh. Gunakan tayammum. Nah, menggunakan tayammum itu pada saat itu hukumnya wajib. Karena hanya ada 2 alternatif untuk supaya dia bisa beribadah. Imma bil ma' wa imma bit turab. Pertama dia menggunakan air, yang kedua dia menggunakan debu. Hanya itu saja. Jadi tidak ada alternatif yang lain. Nah, sedangkan alternatif air ini berbahaya untuk dirinya. Maka ketika dia memaksakan dirinya tadi menggunakan air, dianya berdosa. Ini berdosa dia. Walaupun nanti
kalau seandainya dipandang dari sudut nanti sah nggak dia menggunakan airnya tadi misalnya saja, ya, dia sakitnya ini tidak memungkinkan dia menggunakan air, panasnya terlalu tinggi, ya, panasnya terlalu tinggi tidak boleh kena air langsung dia paksa dirinya tadi, ya, untuk menggunakan air, selesai akhirnya dia sakitnya tambah parah. Nah, tapi penggunaan airnya tadi pada saat itu sah. Dia berwudunya tadi sah, tapi dia berdosa. Dianya berdosa karena kenapa? Menyebabkan badannya tadi tambah sakit. Nah, zolim dia sama badannya. Nah, syariat selalu mengajarkan yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Yang kedua, alasan yang kedua menjadi wajib menggunakan tayammum kalau memang tidak ada air. Tidak ada air sudah. Tidak ada air maka wajib dia, karena harus dia beralih ke alternatif yang kedua. Harus dia menggunakan debu. Nah, menggunakan debunya tadi hukumnya wajib. Mubahun. Hukumnya mubah. Dia bertayamumnya tadi boleh-boleh saja. Kapan hukumnya menjadi mubah? Boleh. Jadi dia boleh berwudu atau boleh dia tayamum, boleh saja. Pilih. Tidak harus dia berwudu. Kapan? Idza kana qadiran 'alal wudu. Dia ini bisa wudu. Kalau wudu bisa dia. Kalau diperintahkan untuk wudu, saya bisa wudu. Tidak jadi masalah kalau wudu. Wa 'ala isti'malil ma' wa syirahi. Bisa dia menggunakan air, bisa. Belinya bisa, beli airnya pun bisa. Duitnya ada. Walakin, nah, ada sebabnya, faktornya. Akan tetapi wajadahu yuba'u bi akthar min thamanil mithli. Air pada saat itu dijual dengan harga yang tidak normal. Kemarin tuh kasusnya itu tabung oksigen, dijual dengan tidak harga normal, masker sampai mahal segala macam itu dimanfaatkan. Nah, kalau seandainya duit ada, beli itu bisa, duitnya tuh ada, walaupun harganya mahal, duitnya tuh ada. Bukan duitnya itu tidak ada. Kalau duitnya tidak ada lain lagi ceritanya. Ini duitnya ada, wudunya bisa, menggunakan air bisa, tapi harga airnya itu di luar dari harga normal. Berapa harga biasanya untuk wudhu saya misalnya beli mineral ini yang agak besar sedikit misalnya, berapa harganya? 5.000. Nah, dijualnya dengan tidak normal. Dijualnya bisa jadi 100.000. Ini tidak normal. Harga seperti itu tidak normal. Karena kalau seandainya harganya 15.000, 20.000 masih normal itu, karena sebagian toko memang harganya naik, apalagi misalnya di hotel ya harganya tinggi. Tapi kalau sudah dijual dengan harga 100.000, 150.000, di hotel pun tidak ada air aqua sampai 100.000 satu botol. Ada nggak kira-kira? Coba kalau yang pengalaman di hotel ada nggak? Satu botol harganya 100.000 ada nggak? Tidak ada ya? Ada nggak? Tidak ada. Nah, berarti tidak normal. Duit ada. Kalau seandainya dikeluarkan uang 100.000 atau 150.000 itu ada. Tapi karena berhubung harganya tidak normal, nah di sini syariat memperbolehkan. Silahkan. Kalau kamu mau beli untuk wudhu, silahkan boleh. Atau kalau kamu mau tayamum boleh juga. Sah kamu bertayamum. Nah, itu. Jadi hukumnya mubah. Atau mubah tadi hukumnya dia bertayamum boleh kalau seandainya pada saat itu, pada saat di awal waktu air memang tidak ada. Di awal waktu air memang tidak ada. Contohnya saja karena kita ambil
karena waktunya singkat, maghrib misalnya. Maghrib berapa waktunya? Kurang lebih 45 menit. Ya. Kira-kira 45 menit atau 1 jam lah. Pada saat azan ketika masuk waktu, air memang tidak ada. Tidak ada airnya. Tapi dia yakin wa alima au ghalaba ala dhanni, dia yakin atau kuat persangkaannya tadi, au ghalaba ala dhanni, kuat persangkaannya tadi, wujuduhu fi akhiril waqti, ada kalau seandainya sudah mau mendekati waktu isya, ada airnya. Tapi kalau di awal pasti tidak ada. Nah, ini orang yang seperti ini dia tayamum, dia boleh. Boleh-boleh saja dia mau tayamum. Karena keyakinan dia kalau di awal waktu pasti tidak ada. Keyakinannya itu atau kuat persangkaannya tadi kalau seandainya sudah mendekati akhir waktu. Nah, daripada nanti takutnya tidak ada juga, ya sudah. Tayamum dulu, nanti kalau seandainya ada air. Nah, kalau seperti ini kasusnya, dia tayamum, nanti kalau seandainya ada air, maka dia ulangi lagi sholatnya tadi. Nah, harus diulangi lagi sholatnya. Ya, itu hukumnya mubah. Makruh. Nah, makruh ini apa hukumnya? Makruh itu tidak dianjurkan, tidak disunnahkan ya. Kapan? Kalau seandainya tayamumnya tadi diulangi. Sudah tayamum nih, diulangi lagi tayamum, makruh. Habis tayamum lagi, makruh itu. Ya, karena yang namanya tayamum sudah untuk sekali saja, ngapain diulangin lagi? Kapan mau tayamum lagi? Kalau seandainya masuk waktu berikutnya, nah baru. Jadi tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau wudhu sunnah, kalau wudhu sunnah, perbaharui lagi misalnya, perbaharui lagi, walaupun belum batal. Nah itu. Hukumnya tayamum haram. Hukumnya haram. Dan tayamumnya sah. Dia bertayamum haram, tapi tayamumnya tadi sah. Dia menggunakan debunya tadi boleh, sah. Bertayamumnya sah, tapi haram. Sama seperti kasus kita kemarin di air itu. Kalau seandainya debunya tadi maling. Debunya tadi maling. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia maksa dia, ketika dia praktekkan tayamum sah, tapi haram dia. Jadi gimana? Misalnya kayak kemarin tuh kasusnya gimana? Kalau seandainya malingnya sudah cari beli air, bukan artinya nyuruh mencuri, bukan ngajarin mencuri, bukan ngajarin mencuri atau tidak ada jalan ke. Ini menjelaskan hukumnya. Kalau seandainya ada seseorang menggunakan air atau menggunakan debu, tapi air debunya itu hasil curian. Nah, gimana hukumnya tuh? Wudhunya tadi loh. Wudhunya tadi gimana? Tayamumnya tadi. Tayamumnya sah tapi haram. Kenapa haramnya tadi? Karena bukan milik dia atau tanpa seperizin orang yang punya tadi, pemiliknya tadi. Lah terus gimana caranya? Sudah, kalau ini hanya menjelaskan hukum. Caranya mana? Kalau seandainya air, ya sudah cari air yang mubah. Hukumnya boleh. Sedangkan di daerah sini banyak air, ada kali dan segala macam, sudah ambil air itu tidak perlu mencuri. Bukan mengajarkan mencuri. Tapi kalau seandainya ada kasus seperti itu, ada orang sholat dengan air curian, sholatnya sah. Tapi dia berwuduknya tadi, dia tayamum tadi berdosa gitu loh. Ya. Jadi harus tahu permasalahannya itu. Harus tahu permasalahan. Haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Jadi wajib, mubah, makruh, haram. Wajib, mubah, makruh, haram. Haram, kalau tadi haramnya sudah berdosa tapi sah tayamumnya. Dia melakukan tayamum itu dosa tapi sah. Yang kedua ini haram dan tidak sah. Kalau seandainya dia tayamum, air ada. Dia tayamum, air ada dia. Tidak ada penyebab, cuman males. Atau dingin sedikit dia akal-akali. Nah itu tidak boleh. Kedinginan.
Padahal dia ini dinginnya dingin malas, bukan dingin yang membahayakan. Ya, bukan dingin yang membahayakan ini. Ah, sudah kalau gitu pakai tayamum saja, haram dan tidak sah. Nah, itu. Atau air ada, dia malas tuh. Dia untuk nyari di tempatnya tuh, sudah di rumah itu ada, sudah. Enggak mau lagi, sudah aku tayamum saja. Itu haram dan tidak sah. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa di tempat lain ada air. Nah, itu, ya. Jadi tayamum itu hanya sebagai alternatif yang kedua. Jadi tidak boleh serta-merta pindah ke tayamum untuk supaya dia bisa melaksanakan ibadah. Hanya pengganti saja ketika dalam keadaan darurat. Nah, di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan dari yang hadir masalah tayamum tadi? Jadi kalau tayamum kita dengan dinding rumah orang, apakah itu termasuk Ghasab? Termasuk ghasab. Harus izin. Ya, harus izin kecuali mimma ulima ridahu. Yakin kita kalau seandainya ini orang pasti ridho. Yakin kalau seandainya ini ridho. Nah, jadi kalau seandainya tadi, jadi supaya tidak berdosa, dia ketika dia tayamum tadi berdosa dia. Nah, supaya menghapus dosanya tadi, tayamum sah nih. Misalnya dia dinding tetangga tadi, pak, ya. Tayamumnya sah tapi dosa. Nah, supaya untuk menghapus dosanya tadi dia izin. Saya tadi ngambil debu kamu. Terus sudah aku maafkan, aku ikhlaskan. Hilang dosanya tadi, tidak haram lagi. Nah, seperti itu loh. Sampai debu saja Islam mengajarkan tidak boleh sembarangan itu. Apalagi ngambil tanah orang sedikit. Nah, hati-hati. Haji mumpung. Ah, kayaknya ini tanggung sedikit lagi nih, enak nih kayaknya. Nah, boleh. Ya. Misalnya sampah atau apa saja itu tidak boleh seperti itu. Ya, silakan. Kalau kita sekarang kita yang istri bisa. Apa? Kita sekarang kita yang istri bisa. Boleh. Apa tidak? Tidak haram. Tidak haram. Karena pada saat itu tidak memungkinkan. Jadi dalam keadaan darurat. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau seandainya memang tak ada lagi. Kalau seandainya ada misalnya anak laki-laki kita misalnya. Kalau seandainya ada ya sudah anak laki-laki kita. Anak laki-laki kita tidak ngerti misalnya. Dia masih kecil misalnya. Yang ngerti hanya dia saja. Istri tadi ya. Yang mentayamumkan. Jadi kalau seandainya sudah dalam keadaan darurat. Jadi harus kita bedakan kasusnya ya. Ada keadaan normal, ada keadaan darurat. Keadaan darurat tadi apa saja yang tidak memungkinkan menjadi mungkin. Dia pengen sholat dia, tapi tidak ada yang bisa mentayamum kecuali istri. Sudah istrinya yang tayamumkan. Dia niat, kamu niat nanti saya yang bantu. Karena tangannya tidak bisa gerak, wajahnya itu. Ya sudah boleh. Nah, sah tayamumnya. kalau dialas dengan plastik itu tidak masalah juga? Tidak apa-apa. Kalau seandainya mau dibungkus, misalnya dia pakai sarung tangan untuk lebih hati-hati. Lebih hati-hati dia beranggapan menyentuh itu bisa batal misalnya. Sudah ambil sarung. Nah itu sudah. Iya. Banyak alternatif itu banyak. Jangan kita ini seperti kayaknya tergencet, kayaknya susah. Nganggap syariat itu sebagai beban. Banyak alternatif ya. Banyak alternatif. Silakan. Kecelakaan apa? Patah. Terbakar. Sehingga apa? Sudah. Kalau seandainya kasusnya sudah tidak mungkin. Kata dokter ini pun tidak boleh kena debu katanya. Udah kulitnya sensitif sekali. Kata dokter ini kulitnya jangankan kena air. Kena debu saja tak boleh. Ya sudah. Ini namanya faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci. Nah kalau seandainya seperti dia sudah sholat saja. Pada saat itu dia sholat langsung. Ndak dia berwudu, ndak juga tayamum. Karena kondisinya pada saat itu sudah tidak memungkinkan lagi. Boleh, sholat langsung. Itu namanya faqidut tahurain. Silakan.
Nanti dulu. Ini kasusnya kapan? Bagaimana? Kok langsung dia itu pakai tisu, pakai tayamum itu kapan? Ketika dia ada air, nggak ada air. Nggak ada airnya gimana? Nggak ada airnya dia di tempat yang memang umumnya tidak ada air, atau umumnya ada air pada saat itu tidak ada air? Hah? Nggak, umumnya ada air, apa umumnya memang tidak ada air daerah itu? Seperti misalnya kita contohkan ya, Dumai ini umumnya ada air. Misalnya di daerah tempat saya kuliah dulu tuh misalnya, di daerah Arab itu umumnya memang tidak ada air. Susah nyari air itu. Nah, bedakan, kasusnya bedakan itu. Ada daerah yang umumnya ada air, ada daerah umumnya tidak ada air emang. Nyarinya pun susah. Nah, kalau seandainya dia pada saat itu dia istinja, ya, kalau istinja itu tidak harus tayamum. Dia ini mau istinja, tidak harus tayamum, tidak harus wudu. Kalau orang istinja yang penting dia ada ambil air, dia cebok. Ya, kecuali kalau dia mau sholat atau dia mau baca Al-Quran, atau mau sholat sunnah misalnya. Nah, kalau seandainya dia mau melaksanakan ibadah, nah di sini dia. Kalau seandainya dia mau sholat, tadi dia istinjanya pakai batu, belum lengkap, belum cukup. Kenapa? Karena harus pakai air, karena di daerah yang umumnya ada air. Tapi kalau umumnya tidak ada air, dia tadi sudah istinja pakai tisu tadi, ya sudah. Kalau dia mau sholat, boleh dia pakai tayamum. Walaupun hakikatnya tadi najisnya belum. Kenapa? Karena dia mau cebok pun tidak bisa. Air tidak ada. Dan umumnya daerahnya tadi tidak ada air. Jelas ya? Jadi harus dibedakan kasusnya. Silakan. Ya, ya. Kalau seandainya kata dokter, nah ini kita harus ke ahlinya. Harus ke ahlinya. Ya, tidak bisa kita langsung kata dokter ini sudah perban ini tidak boleh dilepas buka, lepas pasang. Ya, dokternya ini dokter ahli, ngerti emang kasusnya ini. Lukamu ini kan kami perban kata dokter. Dan tidak boleh dibuka-buka. Kalau buka-buka bahaya ini. Ya, nah sedangkan diperban tadi ngambil bagian yang sehat. Gitu kan? Ngambil bagian sehat. Sedangkan kata dokter tadi tidak boleh dibuka. Kalau buka tambah parah. Nah di sini sudah termasuk uzur sudah. Tapi kalau seandainya tidak apa-apa. Yang penting nanti perban lagi kata dokternya. Itu wajib. Harus dibuka. Kenapa? Karena ada bagian sehat tadi itu. Ada bagian sehatnya yang tidak luka, tapi ditutup oleh perban. Nah seperti itu ketika wudhunya kita tuh harus yang sehat harus kena, wajib kena. Nah bagian yang luka tadi baru diganti dengan tayamum. Gitu. Betul? Tidak apa-apa, ya apa? Ya tadi, kalau seandainya tadi kata dokter tadi tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka kata dokternya. Sudah tayamum. Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kalau dengan syarat tadi tidak boleh dibuka syaratnya. Tapi kalau seandainya boleh buka, yang penting jangan kena air kata dokternya. Wajib. Wajib harus dibuka tadi itu. Kamu mau tayamum silahkan kata dokternya tadi. Tapi jangan kena air. Sudah wajib buka itu. Tapi ini kata dokter jangan dibuka perbannya tadi. Nah, sudah repot. Sudah kan tayamum saja, niatkan saja bagian itu tadi. Silakan, yang masih ragu, yang masih bingung silakan bertanya. Kalau di masjid itu airnya lagi tidak ada. Airnya nggak ada. Mungkin airnya hidup lagi. Sementara waktu maghrib orang sudah azan. Yang ada air rumah tetangga. Tetangga itu agak jauh daripada kita.
Nah, apakah boleh kita tayamum? Nah, ini belum kita pembahasan. Nanti ada kapan boleh bertayamum itu kalau seandainya ketiadaan air dan umumnya air di daerah itu airnya ada. Nanti ada. Jadi ada pembahasan. Jadi kapan mencari air itu? Batasan-batasan mencari air. Insyaallah ya Pak, bentar dulu. Nanti belum kita bahas itu. Batasan-batasannya itu. Masalah tadi, masalah haram, masalah wajib. Ada yang masih ragu, masih bingung. Oh jelas. Gini loh, ya. Kita ini kadang di era sekarang ini menganggap fikih ini seakan-akan hasil dari karangan ulama. Nah ini, ya, seakan-akan ini bikinan ulama. Nah, ini harus kita jelaskan dulu ini. Ini kita bersyukur, bersyukur ada kitab fikih, ada bab-babnya ini mempermudah kita. Ini mempermudah kita, karena mustahil, sudah jelas mustahil. Mustahil ketika para ulama mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya mubah, ini hukumnya haram, kalau mereka tidak merujuk kepada dalil Al-Quran atau dalil sunnah atau ijma atau qiyas. Mustahil sudah. Dan yang namanya istimbatul hukum, mengambil hukum itu di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kaidah dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memberikan yang namanya pondasi mengambil hukum itu pertama urutannya Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an, As-Sunnah. Jadi dicari dulu di dalam Al-Qur'an apakah ada pembahasan secara spesifik di dalam Al-Qur'an, ada enggak? Kalau seandainya ada langsung, ya. Kalau seandainya tidak ada, nah nanti yang menentukan hukum pun tadi ulama tadi, mereka yang mengerti hukum, cara istimbat tadi, menggunakan dalil. Orang awam tidak boleh. Orang awam tidak boleh. Jadi kalau ngambil hukum langsung ke Al-Quran, sedangkan dia tidak ada kapasitasnya dalam memahami Al-Quran, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Atau dia lihat terjemahan saja, tidak boleh seperti itu. Oh ini ambil, kamu keahliannya apa? Saya keahliannya nyangkul. Kok bisa ngomong tentang Al-Quran? Mana boleh. Ya, mana boleh seperti itu. Nah makanya ketika di dalam Al-Quran tidak disinggung secara spesifik. Coba, ada nggak di dalam hadis secara spesifik? Tidak ada juga. Coba kesepakatannya para a'immah, ulama-ulama di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Ada nggak? Tidak ada. Setelah itu baru pendapatnya para imam. Salah satu imam, misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itulah yang namanya qiyas. Nah semuanya itu mereka menggunakan itu harus lewat fase-fase itu. Nah kita bersyukur, akhirnya dikumpulkan sama ulama, hukum-hukumnya tadi, karena sudah ditentukan ini dalilnya ini, dibukukanlah, dibabkanlah di dalam bab fikih. Ini membantu kita tinggal baca saja, jelaskan, sampaikan. Dan mustahil, makanya mustahil sekali. Ada nggak di dalam? Makanya ketika Bapak nanya saya ini bukan kapasitasnya untuk menentukan hukum. Kita bukan kapasitas, kita cuma nakil. Kita ini cuma menukil. Menukil saja. Kita ini muqallid, ngikut sudah. Jadi mustahil kalau seandainya kita tahu dalilnya itu. Jadi mereka itu menggunakan kemampuan, mengerahkan dulu kemampuannya tadi, memahami ayat ini, bukan serta-merta lihat ini Al-Quran, ini hukumnya. Tidak boleh seperti itu. Makanya sering saya mencontohkan itu, dokter itu ketika memberikan resep, itu setelah dia mendapatkan izin dari studinya tadi bahwasanya kamu sudah boleh membuka praktek. Kita tanya, dok saya mau tanya dok, dari mana dokter ini? Oh, ini obatnya apa nih? Dalil bahasa itu. Kalau kita kan dalilnya apa? Kita percaya. Karena dokter itu sudah tahu
kapasitasnya, tapi kita tidak tanya ini apa namanya, dari racikan apa saja dok obat ini. Tidak pernah kita tanya. Kenapa? Karena kita yakin. Makanya ketika pembahasan dalam syariat kita yakin nih, a'immah ini tidak mungkin dia serta merta ngarang-ngarang dari pikiran hawa nafsu, tidak mungkin. Nanti kalau makanya ketika pun nanti kita dijelaskan, nanti dokter, kalau aku jelaskan pun kau nanti tak ngerti, kau baca resep saja tak ngerti. Nah itu, seperti itu Pak. Ya, jadi semuanya itu pasti ada dalilnya. Toh kita kadang dalilnya itu kita pahami, kadang harus betul-betul punya pemahaman seperti para mereka tadi yang menggunakan dalil. Ada lagi? Silakan. Tidak apa-apa, tanya aja, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, baru kita masuk ke sebab-sebab tayamum. Kemarin sudah disinggung. Faida, betul? Ya. Airnya itu terbatas pilihan, hanya ada punya alternatif ya. Ada punya dua alternatif. Kalau dia istinja, dia tidak bisa wudhu. Ya. Kalau dia wudhu, istinjanya tadi sudah dia istinja. Karena istinja harus dia bersihkan dulu istinjanya tadi, yakin. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan, ya sudah dia tayamum istinja dulu. Karena syarat sahnya wudhu pun harus bersih dari najis, sedangkan najisnya belum terangkat secara menyeluruh. Monggo, silakan. Lanjut, asbabut tayammum, sebab-sebab melakukan tayamum. Sebab-sebab melakukan tayamum. Jadi, kenapa kita kadang penting ya? Penting berurutan masalah tadi itu. Masalah ibadat ini berurutan. Karena kadang ilmu itu kadang memang untuk dirinya sendiri dia bisa ngamalin. Dia menuntut ilmunya itu hanya untuk dirinya saja. Hanya untuk dirinya saja. Maka kalau seandainya dia lepas, maka dia harus banyak ilmunya, tidak boleh dia. Ketika dia hanya mempunyai ilmu untuk dirinya sendiri, yang hanya dia mampu untuk ngamalin dirinya sendiri, maka dia tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau seandainya sudah dia beranjak untuk mengomentari atau memberikan pelajaran kepada yang lain, maka dia harus punya ilmu lagi dia. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya ilmumu itu untuk dirimu sendiri, sedikit sudah cukup. Tapi kalau seandainya kamu menuntut ilmunya tadi untuk orang banyak, maka kebutuhan manusia itu banyak. Jadi belajarnya juga harus banyak. Ketika dia mau mengomentari orang, dia harus banyak ilmunya. Tidak boleh itu tadi offside tadi. Makanya tadi seperti misalnya kita mau mengomentari dokter tadi. Kita tidak tahu maklumat resepnya tadi. Kita mau komentar, dokter tidak ngerti, dokter ini salah ini obatnya ini. Kata dokter, dari mana kamu bisa nyalakan itu? Coba jelaskan. Nah seperti itu. Kalau seandainya dia di dalam bidang tidak apa-apa. Ya, makanya kita perlu tuh. Supaya apa? Kita ini punya tanggung jawab. Kita ini beribadah ini bukan untuk diri kita saja. Kita ini punya anak. Kita ini punya istri. Minimal yang di dalam rumah kita ini bisa kita tuntun. Kita ajarin. Makanya kalau laki-laki pun tidak ngerti haid bahaya.
ilmu haid, ilmu nifas, bahaya itu. Dia nanti berpandangan setiap darah pokoknya haid, sudah kau tidak salat, kata suaminya. Dosa suaminya itu. Padahal di dalam hukum haid ada waktunya. Mana waktu paling sedikit darahnya keluar itu? Apakah darah itu betul-betul dikatakan haid atau istihadah? Harus tahu. Kalau suami tidak ngerti, suaminya berdosa itu. Udah usah sholat kau. Lihat dah itu darah kan? Oh dah haid nih. Padahal dia tidak tahu jaraknya tadi. Ada batas. Nah ini suami pun ikut berdosa, ikut meninggalkan sholat. Nah, itu. Nah, jadi makanya kita kalau seandainya pun menuntut ilmu tadi, belajar ilmu tadi, minimal kita punya tanggung jawab untuk keluarga kita. Nah, itu. Ya, asbabut tayammum, masih ada waktu tak? 3 menit ya. Wow. Ada sebabnya tayamum itu ada 3 ya. Ini kita secara global saja, garis besar saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pertama, faqdul ma', ketiadaan air. Airnya tiada, tidak ada air. Nah, ketiadaan airnya tadi bisa hissi, bisa syar'i. Bisa hissi itu memang nyata-nyata tidak ada. Bentuknya barangnya itu memang tidak ada. Itu namanya hissi. Ada lagi al-faqdu syar'i. Menurut syariat, orang ini dikatakan tidak ada air. Artinya dia tidak boleh guna air. Atau dia memang pada saat itu dikatakan orang ini tidak mendapatkan air. Nah itu yang pertama. Jadi ketiadaan air itu bisa secara zahir, secara hissi nyata, atau secara syar'i. Menurut syariat, orang ini pada saat ini dihukumi tidak ada air. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang kedua, marad. Sebab yang kedua itu sakit. Sakit. Maka sebab sakit inilah orang ini melaksanakan atau melakukan yang namanya tayammum. Yang ketiga, al-ihtiyat ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, sempat kita singgung kemarin. Airnya ada, tapi air ini digunakan untuk memberikan minum bagi hewan-hewan yang muhtaram, makhluk-makhluk yang dimuliakan. Kemarin kita singgung kita kan, ada 6 makhluk yang tidak dimuliakan. Nah, pas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.